الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل العبادات وأوقفنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات صلى الله عليه وسلم وعلى آله بحسب تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد فيا عباد الله قدموا أعمالكم لدار الآخرة tajidu indaha fawzaw wa najah. Yang ulun tuan hormati, gurega tayo bersama Imam Syekh Masjid yang kita cintainya. Berikutnya panitia pembangunan serta pemakmuran masjid serta remajanya. Selanjutnya teristimewa kepada para hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita mandum selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bauronya tanya kata berada pada penghujung daripada tahun 1447 Hijriah. Menyatakan bak kalender tanggai 15 bulannya Mihana salah long Senin yang merupakan akhir daripada tahun 1447 Hijriah. Tanggai 16 tengok kata tambang dalam tahun baru Islam 1448 Hijriah. Maka salah satu hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita amalkan di akhir tahun dan di awal tahun baru adalah ba'uro terakhir daripada tahunnya di akhir waktu asa menjelang maghrib. Tanya tak baca doa akhir tahun. Kemudian di malam sesudah salat maghrib tanya tak baca doa awal tahun. Doa akhir tahun dan doa awal tahun tersebut di dalam kitab ataupun Yasin Majmu' Syarif di halaman 60 dan 66. Berikutnya mengakhiri tahun dan mengawali tahun baru tidak hanya semata dengan doa tersebut. Lun ingin mengajak para hadirin sekalian bak kesempatan yang berbahagianya di saat tanya berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Mari kita perbaiki niat untuk mengawali tahun baru dengan cara yang baik. Kenapa memperbaiki niat itu perlu? Kita simak sebuah hadis daripada Umar bin Khattab, disebutkan dalam kitab An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nekun le Umar bin Khattab lundinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qur'an nekun le Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala pekerjaan, segala amalan itu mesti disertai dengan niat. Wa innamal likum limri'im ma nawa. Dan bahwasanya balasan yang diterima oleh seseorang terhadap amalan yang ia kerjakan tergantung bagaimana niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dikatakan Rasulullah.
Siapa saja yang hijrahnya bertujuan kepada Allah dan Rasulnya, maka sampailah hijrah orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa saja yang hijrahnya bertujuan kepada dunia, dia akan mendapatkan dunia tersebut. Atau hijrahnya bertujuan kepada wanita, maka dia akan mendapatkan wanita tersebut. Di akhir Rasulullah menegaskan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya seseorang itu akan sampai kepada tujuan apa ia melakukan hijrah. Hadis tersebut menceritakan tentang niat pada setiap amal yang berkaitan pada waktu itu dengan peristiwa hijrah. Ada fakta unik yang melatar belakanginya Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Hadis tersebut terjadi pada masa-masa awal hijrah, nekeun oleh Rasulullah pada masa awal-awal hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah berpindahnya kaum muslimin beserta Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bahkan orang muslimin juga Rasulullah berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Tujuan mulianya adalah untuk menyelamatkan iman, untuk agar mereka mendapat kebebasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik tujuan tersebut ada seorang pemuda yang mengambil kesempatan hijrah, bukan semata-mata hijrah karena Allah, tapi ada tujuan lain, yaitu Nasira Uri Inang yang dicinta oleh pemuda tersebut, yang digalak oleh pemuda tersebut bernama Ummu Qais, di mana pemuda tersebut menyelipkan tujuan hijrahnya bukan semata-mata lagi karena Allah dan Rasulnya, akan tetapi berpaling kepada hijrah untuk mendapatkan perempuan idamannya. Sehingga dalam kitab Gebuhnan pemuda tersebut dengan Muhajir Ummi Qais. Arti muhajir adalah orang yang hijrah. Di saat orang lain hijrah dengan niat yang tulus karena Allah untuk menyelamatkan iman, beribadah kepada Allah di kota Madinah, tapi dia mempunyai tujuan hijrah untuk mendapatkan perempuan idamannya yang bernama Ummi Qais, maka dikatakanlah pemuda tersebut Muhajir Ummi Qais. Sehingga oleh Rasulullah ditegaskan, hijrah akan terus kepada putra yang dituju oleh seseorang yang melakukan hijrah. Dan dalam potongan hadis tersebut juga ada wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Dalam fenomena hijrah tersebut, orang yang tujuan hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala daripada Allah. Orang yang tujuan hijrahnya adalah untuk mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan dunia. Salah satu itulah Muhajir Ummi Qais. Putra pelajaran yang bisa terpetik dari peristiwa tersebut, janganlah kita menjadi Muhajir Ummi Qais. Artinya apa? Bersihkan niat dalam setiap amalan, dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Fokuskan niatnya hanya karena menjunjung tinggi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Dengan demikian, apapun kebaikan yang kita dapatkan, yang kita kerjakan, akan kita dapatkan balasan dari Allah sebagaimana yang diharapkan. Bahkan tidak hanya dalam persoalan ibadah, dalam persoalan duniawi bahkan, artinya but-but yang pada dasarnya tidak mendapatkan pahala, apabila jroh niat akan berubah perbuatan tersebut, amalan tersebut menjadi amalan yang diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi nepegah,
kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Betapa banyak amalan-amalan yang secara kasat mata watatakalannya kenbut ibadah merupakan amalan dunia, artinya bukan amalan yang diberikan pahala oleh Allah. Wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Akan tetapi perbuatan tersebut bisa menjadi amalan akhirat, bisa menjadi perbuatan amalan yang diberikan pahala apabila jeroh niat dalam mengerjakannya. Contoh tapajubu, tak istirahat, nyen but yang diberikan pahala. Akan tetapi menyata pajubu lagi tanyau, tujuan nak tak ibadah, tak istirahat lagi tanyau, nak mangat watata bedah untuk tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pajubu dan istirahat tanyau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah melanjutkan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Letatat amalan-amalan yang watatakalan secara kasat mata yang merupakan ibadah, merupakan amalan akhirah, thumma yasiru min a'malid dunya. Akan tetapi kemudian amalan tersebut berubah menjadi amalan duniawi semata. Bahkan bisu'in niyyah, dikarenakan buruk niat dalam mengerjakan amalan tersebut. Contoh bersedekah, hana sepegah bahawa bersedekah yang bukan ibadah. Namanya bersedekah adalah ibadah, salat adalah ibadah. Akan tetapi seandainya tanya melakukan salat karena niat nak dikalan le urang, ada ria dalam jiwa, maka salat tersebut menjadi amalan duniawi semata, hana nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak bersedekah, tak bantu fakir miskin, orang yang membutuhkan, sangat baik, sangat mulia, sangat dicinta oleh Rasulullah. Akan tetapi seandainya sedekahnya yang kita lakukan untuk mencari popularitas, untuk mencari viral, maka sedekah tersebut sia-sia semata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki niat. Niat merupakan salah satu hal daripada 4 hal yang perlu ada dalam amalan kita. Tahta-tahta yang pertama harus ada ilmu. Sebelum kita melakukan suatu amalan perlu adanya ilmu. Supaya apa? Supaya tanya tatu kiban seluk beluk amalan tersebut, tah syarat, tah hal-hal yang membatalkan, sehingga amalan di saat kita lakukan benar-benar mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan but demirai. Yang kedua adalah niat. Kapan perlu adanya niat? Punya amalan guna tanya ilmu, tanya pula segala tanya lakukan sabah-sabah amalan. Niat kita butuhkan ketika tanya tamang dalam amalan tersebut. Kata lakukan sabah-sabah amalan, tuluskan niat semata-mata karena Allah. Baiklah niat lakukan amalan untuk dinilai oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena penilaian daripada siapapun kecuali Allah tidak ada gunanya, tidak akan bermanfaat sama sekali untuk kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, watakalenan ilmu, kalenan niat yang baik dalam mengerjakan suatu amalan perlu adanya kesabaran. Kepo kesabaran, sedangkan amalan kali kita lakukan perlu adanya kesabaran supaya amalan tersebut tetap terjaga, terpelihara di sisi Allah sampai kita mendapatkan balasan kebaikan berupa pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tayo hana sabar dalam menjaga amalan, tidak menutup kemungkinan walaupun dalam pelaksanaannya di saat tayo sembahyang tayo hana ria, di saat tayo bersedekah tayo hana ria,
tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul sifat ujub, sifat bangga terhadap diri kita sendiri, merasa lun tok yang bisa mengerjakan hal-hal yang lagi yang rupa, merasa lun tok yang mampu bersedekah dengan sebanyak-banyaknya yang demikian. Itulah yang akan terjadi seandainya geteo di saat leh tak lakukan sabah-sabah amalan hana tabarengi dengan rasa sabar agar tanyo pasrah menyerahkan amalan tersebut semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ikhlas. Di saat tanyo kalau tak lakukan amalan dengan penuh ilmu, dengan niat yang bagus, sabar dalam menjaga amalan tersebut, kemudian ikhlas tanyo serahkan amalan tanyo yang hanya kepada Allah. Jangan pernah mengharap balasan apapun daripada selain Allah. Allah nepegah dalam hadis qudsi, ikhlas itu sebagian daripada rahasia-rahasiaku, kata Allah. Aku simpan ikhlas tersebut dalam hati kekasihku daripada golongan hambaku. Ikhlasnya merupakan bud yang sangat sederhana, akan tetapi mempunyai nilai yang penuh makna. Sederhana waktu diucapkan, akan tetapi berat untuk kita terapkan dalam diri kita. Setelah kita melakukan sesuatu, tak lepaskan putra yang kalau kita lakukannya semata-mata karena Allah. Hanale tak ingat-ingat putra yang kalau kita lakukannya. Seandainya putra yang kalau kita lakukan mantang teringat-ingat dalam hati kita, misalnya leh tak lakukan, leh tak bersedekah kepada orang yang membutuhkan, kemudian dalam hati mantang teringat-ingat terhadap yang kalau kita bersedekahnya, yang sangat raya potensi hilangnya ikhlas sehingga pahala sedekah getanya tidak akan terjaga. Maka putbohalnya merupakan perkara-perkara yang sangat perlu, yang mesti ada dalam setiap amalan yang getanya kerjakan. Sebelum getanya kerjakan amalan harus ada ilmu. Saat kita mengerjakan amalan harus ada niat yang baik. Kemudian harus ada kesabaran dan harus ada keikhlasan menyerahkan amalan kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada persoalan niat. Kenapa niat itu sangat penting? Niat bukan hanya untuk menentukan apakah kita mendapatkan pahala yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan kita atau tidak. Tapi niat itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, di mana niat itu mampu merubah dua sifat yang sangat bertolak belakang dalam hal ibadah dan maksiat kepada Allah, mampu berubah dengan niat yang tulus. Diceritakan dalam sebuah kitab, ada dua orang pemuda bersaudara adu-adun, tinggal dalam sebuah rumah na dua buah lantai. Yang siro tinggal iup di lantai sah, yang siro tinggal di lantai dua. Dua orang pemuda yang walaupun bersaudara yang namun mempunyai karakter, mempunyai sifat yang sangat bertolak belakang. Pemuda yang tinggal diuk udip dalam penuh kemaksiatan, hari-harinya dihabiskan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan. Sedangkan pemuda yang tinggal di lantai dua udip dalam penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dihabiskan hanya untuk menghambakan diri, hanya untuk bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bak sabah urau terbesit dalam hati si pemuda yang taat tersebut, ingin melihat iblis, ingin merumpok dengan iblis. Sehingga dengan kuasa Allah merumpoklah iblis, dipelimah dra jile iblis bak sabah urau kepada pemuda yang taatnya. Putra keli iblis,
cukup sayang watai longkalan nasib ron hai pemuda. Kaput puluh tahun habiskan watai hanya beribadah kepada Allah, hanya pernah nerumpok kenikmatan dunia. Nyo hai pemuda drone na usia 40 tahun tu, maka jina peglah draw ci gunakan beberapa watai untuk menikmati kenikmatan dunia, sehingga terlintas dalam hati si pemuda tersebut untuk menikmati kemewahan dunia 20 tahun, kemudian 20 tahun berikutnya akan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terlintas dalam hati pemuda tersebut. Sementara pemuda yang di lantai 1 yang hidup dengan penuh kemaksiatan kepada Allah, bak sabah urau pada waktu bersamaan, jaga dari tengut watai gekalan badan cukup backhem, melabur dengan kotoran-kotoran tu hati hala dalam kegelapan. Timbul kesadaran dalam hati sanubari, menyesal dengan penuh penyesalan. Terbesit dalam hati, min kiban kau diplongnya cukup ancur, sedangkan saudara long epat ia tu cukup nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kibar nasib long ke depan. Sehingga bertekadlah si pemuda tersebut untuk taubat, ingin beribadah bersama dengan saudaranya yang nadiat. Di waktu bersamaan, pemuda yang taat bunau ingin turun ke bawah, ingin menikmati kemewahan dunia, ingin merasakan kenikmatan dunia bersama saudaranya yang tengah larut dalam kemaksiatan. Turnlah pemuda yang yatigah pada waktu yang bersamaan, pemuda yang hiup untuk taubat. Pemuda yang yatuh yang turun dengan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah, mesir ba'ana riun, sehingga red di atas pemuda yang dari miup watah red sampai mati bandua pada waktu itu juga. Alhasil disebutkan dalam kitab tersebut bahawa dua pemuda tersebut tidak dibangkitkan sebagaimana kebiasaannya sebelum berniat maksiat dan berniat taubat, tapi dibangkitkan atas dasar niat tersebut. Artinya apa? Pemuda yang dasarnya hidup dalam penuh taubat kepada Allah, penuh ibadah kepada Allah, berniat renuyuk untuk bermaksiat kepada Allah, dibangkitkan sebagai asi, sebagai tukang maksiat. Na'udzubillah. Sedangkan pemuda yang hidup dalam penuh kemaksiatan, yang berencana taubat bersama saudaranya di lantai 2, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taib, orang yang taubat. Itulah kekuatan niat, merubah kehidupan seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Merubah keadaan seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Itulah kekuatan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Putra yang bisa dia petik daripada kisah tersebut, bahawa niat dalam sebuah amalan, di samping merupakan syarat sah untuk amalan tersebut, walaupun ada beberapa amalan yang memang hanya disyaratkan benar niat, tapi niat tersebut juga mempunyai kekuatan besar yang mampu merubah kepribadian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang bagus, seorang pendosa dibangkitkan sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang buruk, seorang ahli ibadah dibangkitkan sebagai ahli maksiat, dibangkitkan sebagai pendosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengakhiri tahun
Tanya bisa mempersiapkan diri untuk masuk di tahun baru 1448 Hijriah dengan penuh niat yang ikhlas, niat yang murni semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra mantang yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amalan. Mudah-mudahan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari niat yang hanagat, juga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.